Ya, perkenalkan, nama saya Meliani Rahayu, D3 Kebidanan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif dan teknik menyusui. Sebelumnya ASI eksklusif ya Bu. Nah, kenapa sih sempurnanya ASI? Nah, ASI adalah cairan hidup yang memiliki kandungan sempurna dan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nah, kenapa ASI itu begitu sempurna? Karena yang pertama, ASI mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, zat antibodi yang semuanya sudah dalam kadar yang seimbang untuk bayi. Nah, adanya kolostrum. Kolostrum ini berfungsi sebagai antibodi dalam kolostrum bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Nah, ada juga kandungan Montgomery glands, yaitu bulatan-bulatan kecil menonjol di area areola mama yang memberikan pesan spesifik, yaitu ketika bayi baru lahir, ASI menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang masih berukuran seperti buah ceri. Nah, yang seperti ini Bu. Untuk selanjutnya, belajar menyusui menjelang persalinan. Nah, persiapan apa saja sih yang dilakukan ibu ketika hamil untuk menyusui? Yang pertama, siapkan psikologis ibu. Nah, tanamkan dalam hati ibu untuk siap menyusui bayi. Yang kedua, baca buku atau artikel tentang menyusui. Yang ketiga, hubungi konselor menyusui untuk belajar ilmu menyusui. Yang keempat, mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga. Kemudian menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron, bantal. Kemudian mulai menyiapkan baju menyusui yang memudahkan nantinya. Nah, belajar dan praktik bisa diperoleh di kelas menyusui atau mendatangi konselor. Di sini ada hypno breastfeeding. Kepercayaan diri seorang ibu untuk bisa menyusui menjadi modal utama. Nah, salah satu kunci utama keberhasilan menyusui adalah rasa percaya diri dan niat ibu untuk bisa menyusui bayinya. Hal ini dapat meningkatkan produksi hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi, jika ibu stres dan berpikiran negatif, maka kerja hormon oksitosin akan terlambat, sehingga ASINya pun jadi sedikit. Kemudian yang kedua ada inisiasi menyusui dini. Nah, kehangatan dan kedekatan dari ibu ialah yang dibutuhkan seorang bayi pada saat bayi baru lahir. Nah, IMD ini yaitu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera 1 jam setelah bayi lahir dengan kontak kulit antara ibu dengan bayi. Nah, adapun manfaatnya, yang pertama untuk ibu, adanya sentuhan dan hisapan payudara itu mendorong keluarnya oksitosin. Yang kedua, menstimulasi hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman. Kemudian membuat ibu semakin percaya diri untuk memberikan ASI. Nah, adapun manfaat untuk bayinya, yang pertama, bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Kemudian memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan memberikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat. Nah, kemudian ada selanjutnya menyusui awal. Nah, praktek menyusui yang benar ya Bu. Yang pertama, jadi si kepala bayi di siku, terus perut bayi sejajar dengan perut ibu, pantat bayi di tangan. Nah, biarkan bayi menyusui sampai dengan areola atau bagian hitam. Sebelum mulai menyusui, keluarkan terlebih dahulu ASI untuk mencegah sakit atau lecet. Nah, kalau udah menyusui, ibu bisa masukkan jari kelingking ke mulut bayi yang bersih. Nah, jadi diambil si putingnya, jadi nggak langsung dicabut. Nah, kalau langsung dicabut biasanya suka iritasi nanti putingnya. Nah, adapun dari ciri bayi efektif menyusui, yang pertama, bayinya nampak tenang waktu disusui, badan bayi menempel pada perut ibu. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara. Kemudian sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi yang hitamnya, dan kepala agak mengadah, dan bayi tampak kuat menghisap. Nah, posisi menyusui baby bisa seperti tadi, seperti ini, atau bisa tangan ke sini, ini ke kepala, atau bisa sambil tiduran. Nah, bisa dilihat ya Bu. Terus yang selanjutnya ada ASI eksklusif pertama. Pemberian ASI secara eksklusif yaitu bayi hanya diberikan ASI saja. Nah, jadi 6 bulan pertama itu ASI ya Bu. Kalau bisa ASI jangan pakai tambahan gitu. Nah, untuk ASI eksklusif kedua, untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan tentunya tidak sederhana. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI tetap terjaga dan menghindari masalah yang timbul. Seperti rutin menggosongkan payudara. Nah, jadi si adanya disusui 2 jam sekali gitu.
Kemudian menyusui payudara di satu hingga terasa kosong dan kenyang. Lanjutkan ke payudara sebelahnya. Kemudian adapun tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI. Nah, tanda bayi cukup ASI, bayi cukup tidaknya asupan ASI dapat dilihat dari kenaikan berat badan. Nah, kalau berat badannya nambah berarti ASI ibu udah cukup gitu. Kemudian untuk memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI. Jadi harus sering disusui gitu, jadi merangsang biar ASInya tambah banyak gitu. Nah, adapun masalah-masalah menyusui, yang pertama adapun puting lecet terjadi biasanya pada awal-awal ibu menyusui karena posisi dan perlekatan yang keliru. Nah, jadi harus yang kayak tadi ya Bu, dikeluarin dulu gitu. Kemudian payudaranya bengkak atau diakibatkan pengosongan payudara yang tidak optimal, lakukan kompres dengan air hangat, kemudian perah sedikit asup. Nah, kalau udah kayak megah gitu bisa dikompres Bu. Kemudian ASI sedikit. Nah, ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti. Indikator yang tepat adalah tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan berat badan. Nah, jadi meskipun ASI sedikit, kalau misalkan berat badannya bayinya nambah berarti itu udah bagus gitu Bu. Kemudian oversupply ASI atau aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi terdesak atau tidak nyaman menyusui sehingga rewel dan gelisah. Ini terjadi karena volume ASI yang banyak posisikan bayi lebih tinggi daripada payudara. Nah, kalau misalkan nanti ASI ibu banyak, diposisikannya kepala bayi agak tinggi. Gimana Bu, ada yang mau ditanyakan? Tapi bahasa nunjukku iya mah sok sabelah wae nenek Alimun berarti anu sabulanan di kompak bisi sakit. tapi dan itu ayatnya Ayaan karena nggak disedot gitu Bu. Udah sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.